Ruben Amorim buka suara terkait rumor bahwa ia akan merekrut Victor Gyökeres ke Manchester United di Januari 2025 nanti. Ia memastikan sang striker akan tetap berada di Sporting Lisbon hingga musim ini berakhir. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Amorim membantah kabar ia akan memboyong Gyökeres ke MU di awal tahun 2025 nanti. Ia menyebut sang striker masih dibutuhkan Sporting Lisbon dan ia tidak mau menggembosi timnya tersebut. Meski begitu, Amorim tidak menutup pintu sepenuhnya bagi Gyökeres untuk bergabung dengannya bersama Manchester United. Namun ia mengindikasikan bahwa ia baru akan mengejar tanda tangan sang striker setelah musim 2024-2025 berakhir. Sang striker dikabarkan memiliki klausul rilis sekitar 80 juta euro yang bisa ditebus di tahun depan. Manajer interim Manchester United Ruud van Nistelrooy dilaporkan akan membuat sejumlah perubahan dalam timnya jelang melawan PAOK. Ia dikabarkan ingin melibatkan salah satu pemain mudanya di laga ini. Menurut laporan tersebut, Ruud van Nistelrooy akan memberikan kesempatan bagi Harry Amas kesempatan bermain di laga ini. Harry Amas bukan nama yang asing di skuad Manchester United. Bek berusia 17 tahun itu sudah beberapa kali di tim utama MU di pramusim mereka di musim panas kemarin. Di musim kompetitif 2024-2025 ia belum sama sekali bermain di tim utama MU. Jadi Ruud van Nistelrooy berencana menjajalnya di laga ini. Menurut laporan tersebut, Ruud van Nistelrooy butuh memainkan Harry Amas di laga ini karena ia butuh melakukan rotasi di timnya. Ruud van Nistelrooy berencana memberikan kesempatan kepada Harry Amas, di mana ia menilai sang bek menunjukkan perkembangan yang apik di tim muda MU dan ia semakin siap untuk bermain di laga ini. Lini pertahanan Manchester United dipastikan akan semakin kokoh. Bek muda mereka Leny Yoro akhirnya berlatih penuh bersama skuad Manchester United. Kabar Leny Yoro latihan penuh di tim utama MU dilaporkan langsung oleh Sky Sport. Sang bek dilaporkan ikut berlatih bersama skuad MU jelang pertandingan melawan PAOK di tengah pekan ini. Ini kali pertama Leny Yoro berlatih penuh bersama timnya setelah ia absen cukup lama. Sang bek dilaporkan mengambil porsi penuh dalam sesi latihan ini dan ia terlihat memiliki kondisi yang apik di sesi latihan tersebut. Laporan itu juga mengklaim bahwa Leny Yoro nantinya belum siap untuk comeback di pekan ini. Terlalu dini baginya untuk bermain melawan PAOK atau Leicester City di akhir pekan ini. Pasalnya ia baru berlatih satu kali jadi ia belum cukup fit saat ini. MU mencanangkan sang bek bisa comeback saat Setan Merah bermain melawan Ipswich Town di tanggal 24 November nanti pasca jeda internasional. Manchester United tengah menanti dimulainya era kepelatihan Ruben Amorim di Old Trafford. Meskipun belum menukangi Manchester United secara langsung, beragam rumor sudah menghinggapi sekitaran Amorim. Salah satunya adalah soal kemungkinan kembalinya Cristiano Ronaldo ke Manchester United. Wacana itu muncul dengan melihat hubungan Ronaldo dan Ruben Amorim yang pernah bersama-sama membela timnas Portugal. Irisan kecil itu dinilai sudah cukup membuat CR7 luluh dan kembali ke Old Trafford. Hal tersebut mendapatkan tanggapan dari legenda MU lainnya Terry Sheringham. Sheringham mengakui kemungkinan Ronaldo kembali ke Old Trafford selalu terbuka. Namun ia menyarankan Ronaldo tak kembali sebagai seorang pemain. Ia juga tidak mendorong Cristiano Ronaldo untuk menjadi bagian dari staf kepelatihan Ruben Amorim. Sheringham lebih melihat Cristiano Ronaldo sebagai seorang ikon sepak bola Manchester United. Peran yang cocok diemban pria 39 tahun itu, sebut Sheringham, adalah sebagai duta klub. Manchester United akhirnya memilih Ruben Amorim sebagai manajer baru mereka. Jika dia melatih Setan Merah, beberapa pemain dengan potensi besar bisa sangat bersinar di bawah arahan taktiknya. Amorim dikenal dengan pendekatan menyerang yang kemampuannya dalam mengembangkan pemain muda. Di bawah asuhannya, Sporting Lisbon mencapai puncak kejayaan domestik. Sporting Lisbon
berhasil memenangkan 2 gelar Liga Portugal dan sejumlah trofi lainnya di bawah Amorim. Kesuksesan itu menjadikannya sosok yang sangat cocok untuk memimpin Manchester United menuju kejayaan baru. Sebagai pelatih muda dengan visi yang jelas, Amorim diharapkan bisa mengubah gaya permainan United untuk lebih menyerang dan fleksibel. Era baru ini menawarkan harapan tinggi bagi para penggemar yang mendambakan kesuksesan jangka panjang. Di Manchester United ada beberapa pemain yang sepertinya sangat cocok dengan filosofi bermain Amorim. Mereka bisa berkembang lebih jauh dan menunjukkan kualitas terbaik mereka. Berikut adalah 5 pemain MU yang bisa bersinar di bawah Ruben Amorim. Nama pertama adalah Alejandro Garnacho. Nama kedua, sesama dari Portugal, Diogo Dalot. Nama ketiga, Rasmus Højlund. Nama keempat, Manuel Ugarte. Dan yang terakhir, Bruno Fernandes. Manchester United dan PIOK akan bertemu di Old Trafford pada matchday keempat League Fase Liga Eropa 2024-2025. Pertandingan Liga Eropa antara Manchester United versus PIOK dijadwalkan kick-off pada hari Jumat, 8 November 2024 pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Live streaming beIN Sport di video. MU dan PIOK sama-sama masih tanpa kemenangan. Bersama pelatih Ten Hag, MU melalui 3 awal dengan 3 hasil imbang. Di sisi lain, PIOK sekali imbang dan 2 kali kalah. Pelatih Sporting Lisbon Ruben Amorim memberikan kado perpisahan indah sebelum pindah menukangi Manchester United. Pria berusia 39 tahun itu membawa Sporting menang telak 4-1 saat menjamu Manchester City di Liga Champions 2024-2025. Ruben Amorim langsung mencoba meredakan ekspektasi berlebih fans MU. Pria asal Portugal itu menegaskan akan sulit melakukan bisa mengulangi yang dilakukan di Sporting saat nanti pindah ke Old Trafford. Pasalnya banyak perbedaan di Sporting dan MU. Amorim juga mengaku harus memulai dari awal lagi di Old Trafford, sehingga tidak bisa langsung sukses seperti di Sporting Lisbon. Tugas berat memang sudah menanti Amorim saat menukangi MU. Setan merah terpuruk di Liga Inggris maupun Liga Eropa saat dipegang oleh manajer asal Belanda Erik ten Hag. Amorim diyakini akan melakukan perubahan taktikal secara radikal di Theatre of Dreams. Legenda Manchester United Nicky Butt menilai para pemain di skuad utama The Red Devils saat ini semestinya pada merasa ketar-ketir dengan masa depan mereka jelang kedatangan Ruben Amorim. Seperti diketahui, Amorim akan resmi menjabat sebagai pelatih kepala Man United per 11 November atau ketika jeda internasional. Bos Sporting Lisbon itu diyakini akan menjanjikan perubahan taktik secara masif, yang itu disebut Nicky Butt bakal memberikan pengaruh terhadap beberapa pemain perihal nasib mereka di skuad. Rasmus Højlund sudah tahu cukup banyak soal Ruben Amorim. Bahkan sebelum si pelatih tiba di Manchester United, ia dapat bocoran dari rekannya di timnas Denmark. Penyerang Manchester United Rasmus Højlund sudah amat antusias menyambut kedatangan manajer barunya tersebut. Ia sudah lebih dulu dapat banyak informasi soal Amorim dari rekannya di timnas Denmark, Morten Hjulmand, yang merupakan pemain Sporting Lisbon. Saya sangat menantikannya, ide-idenya bagus. Saya sudah melihat bagaimana mereka bermain. Saya bicara dengan Hjulmand, dan dia juga sangat puas dengan sang pelatih. Jadi saya sangat ingin dia menginjakan kaki di sini, ujar Højlund. Dari yang saya lihat sejauh ini polanya 3 back dan mungkin agak berbeda dari yang saya biasa lakukan. Jadi akan menarik untuk melihat bagaimana dia menerapkan ide-idenya. Dan saya tidak sabar bekerja dengan pelatih muda yang ambisius. Saya rasa usia mudanya itu hal yang bagus. Dia memahami apa itu sepak bola modern. Saya tidak melihat usia mudanya itu sebagai aspek negatif. Sebaliknya, itu malah mungkin mendatangkan hal lebih, ujar Højlund.
Striker Manchester United Rasmus Højlund belum tokcer di musim ini. Caretaker MU Ruud van Nistelrooy menasihati Højlund agar tetap tenang dan percaya diri. Ruud van Nistelrooy tidak khawatir karena kerja keras Højlund nantinya akan terbayarkan. Saran saya, tetaplah tenang dan percaya pada dirinya sendiri, percaya pada kualitas dia, seperti yang saya dan rekan satu timnya lakukan. Dia tahu bahwa dia adalah itu masih muda, dan dia menjanjikan dan kerja keras dan yang dilakukan setiap hari akan membuahkan hasil pada akhirnya. Tidak hanya untuk dia, melainkan juga untuk rekan satu timnya, dan saya yakin akan hal itu. Maksud saya sebagian besar golnya tercipta di area penalti. Disitulah kami ingin menempatkan pemain kami sebanyak mungkin. Tapi itu tergantung juga pada pertandingan. Ada pertandingan di mana kami berhasil berkali-kali menciptakan banyak peluang. Sayangnya kami tidak dapat mengkonversi semuanya dan hal itu membuat kami kehilangan beberapa kemenangan, ucap Ruud van Nistelrooy. Manchester United dikenai denda besar oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris yaitu FA sebesar 1 miliar rupiah setelah pelanggaran disiplin dalam pertandingan imbang 1-1 melawan Chelsea. Insiden kontroversial terjadi ketika Lisandro Martinez menerima kartu kuning yang kemudian diputuskan VAR tidak layak untuk diubah menjadi kartu merah. Karena semua pemain menerima kartu kuning dalam pertandingan yang sama, FA mengenakan denda otomatis sebesar 500 juta rupiah. Namun karena United merupakan pelanggar berulang di musim 2024-2025 dengan catatan 5 kartu kuning dan 1 kartu merah saat kalah 3-0 dari Tottenham, denda kali ini meningkat menjadi 1 miliar rupiah. Sementara itu Chelsea hanya menerima 2 kartu kuning pada pertandingan tersebut. Namun mereka juga telah melanggar aturan ini 3 kali musim ini. Sanksi terbaru Chelsea adalah 1,5 miliar rupiah. Dan jika melanggar lagi denda mereka akan menjadi 2 miliar rupiah.